Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel NAS Videos. Soal nomor 1, diberikan X, Y, dan Z adalah bilangan real yang memenuhi X log Y sama dengan 2 dan Z log Y sama dengan 1/3. Yang ditanya adalah Z log X-nya itu berapa. Nah, caranya gampang sekali. Kita tinggal ini ubah. Kalau di sini kan Z log Y sama dengan 1/3, saya ubah menjadi Y log Z itu sama dengan 3. Ya enggak sih? Ini kan diubah. Kalau misalkan Z log Y-nya 1/3, maka kalau misalkan diubah berdasarkan sifat logaritma, ini memenuhi Y log Z-nya sama dengan 3. Nah, tujuannya diubah apa? Nah, ini saya mengalihkan gitu ya, antara yang diketahui yang pertama X log Y itu dikalikan dengan ini Y log Z. Jadinya X log Y dikalikan dengan Y log Z. Jadi kan hasil perkaliannya 2 dikali dengan 3 itu hasilnya 6. Nah, berdasarkan sifat logaritma juga ini bisa disederhanakan. Jadinya X log Z sama dengan 6. Langsung ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah Z log X. Jadi kalau misalkan ini dibalik, Z log X jadinya itu adalah berapa? 1/6 gitu ya. Jawabannya D. Oke, next. Soal nomor 2. Sisa pembagian dari 2 pangkat 16 oleh 31 adalah. Nah, kalau ini pakai caramu dulu ya teman-teman ya. Berarti 2 pangkat 16 mod 31. Artinya kan dibagi gitu ya. Yang ditanya adalah sisa pembagiannya. Nah, saya ini ingin mengubah bentuk perpangkatan 2 pangkat 16. Ini saya ubah menjadi 2 pangkat 5 gitu ya. 2 pangkat 5. Nah, kenapa kok 2 pangkat 5? Ya, memang mencarinya supaya mendekati dari 31 gitu. Terus dipangkatkan lagi, dipangkatkan 3, terus dikali dengan 2 pangkat 1 gitu teman-teman. Habis itu yang 2 pangkat 5 ini saya mau manipulasi, anggaplah diubah bentuknya supaya jadi 31. Ini kan 2 pangkat 5 32. Jadi saya ubah jadi 31 ditambah 1 pangkat 3 dikali 2 mod 31. Yang ini juga mod 31. Nah, kalau ini kan udah tampak kan 31 pangkat 1. Berarti kan yang sisa ini, anggaplah kalau misalkan ini kan ya tinggal 2 aja mod 31. Berarti jawabannya adalah 2. Saya rasa kalau misalkan ada soal teman-teman seperti ini, sisa pembagian 2 pangkat 16 oleh 31. Ya, cara pertama yaitu tadi kita harus mengubah manipulasi 2 pangkat berapa yang mendekati 31. Ya, habis itu tinggal diubah kayak Y. Ini kan 31 pangkat berapa ini nanti habis kan. Tinggal 1 doang dikali 2 nanti sisanya 2. Itu cara cepatnya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih belum ngerti caranya seperti apa, di proses ini anggap aja A plus B gitu. A plus B kuadrat misalkan. Ini kan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu ya. Ini kan anggapannya A kuadrat dikali B pangkat 0 ditambah 2A pangkat 1 ditambah B pangkat 1 ditambah ini A-nya kan A pangkat 0 dikali B pangkat 2. Nah, terus berurutan gitu dari pangkat yang tertinggi. Artinya apa? Kalau misalkan ini maunya dijabarkan, ya 31 dipangkatkan 3 ditambah 31 dipangkatkan 3. Ini kan ini satunya pangkat 0, ini satunya pangkat 2 gitu. Dan seterusnya nanti di sini itu berapa gitu. Intinya seperti itu. Nah, kita fokus ke 31-nya. Ini kan nanti ujung-ujungnya 1. Nah, ingat di sini ada perkalian 2. 2-nya juga misalkan mau ikut di sini, ini kan 2. Tinggal 2 mod 31. Artinya tinggal 2 saja di sini yang tidak bisa dibagi. Kalau yang lain ini yang 31 dikali 2 dikali berapa kan di sini kan ditambah.
Tinggal 2 saja di sini yang tidak bisa habis dibagi 31. Maka sisa dari pembagian 2 pangkat 16 adalah berapa? 2 gitu ya. Jawabannya B. Kita next soal nomor 3. Pada sebuah pesta terdapat 8 laki-laki dan K perempuan. Mereka saling berjabat tangan, di mana setiap orang hanya berjabat tangan dengan orang lain dengan jenis kelamin yang sama. Nah, jika total ini saya tandai, dia hanya boleh berjabat tangan dengan jenis kelamin yang sama. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan gitu maksudnya. Jika total ada 49 jabat tangan, nilai K adalah, nah ini yang perempuan yang ditanyakan. Perlu kita ketahui kalau misalkan kita kepengen menjabat tangan, itu kan yang diperlukan hanya 2 orang udah bisa dikatakan 1 kali jabat tangan, dan gitu kan maksudnya. Berarti 8 ini kan yang laki-laki. Nah, maka untuk mengetahui berapa banyaknya laki-laki yang berjabat tangan, berarti kita tinggal nyari ini 8 kombinasi dari 2 gitu. 8 kombinasi dari 2 kita cari, berarti 8 faktorial per 8 dikurangi 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Kita cari hasilnya. Di sini 8 kali 7 kali 6 faktorial, cukup di sini saja karena yang di bawah nanti bisa disederhanakan. 2 faktorial, yang ini habis, ini tinggal 4, berarti hasilnya 4 kali 7 28. Kita cari yang perempuan. Nah, yang perempuan itu KP ya, K perempuan masih belum diketahui. Itu juga sama caranya. Untuk mengetahui berapa kali jabat tangan dari yang perempuan, berarti K kombinasi dari 2. Maka K faktorial, K dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Kita sederhanakan saja. Berapa? Berarti yang di sini K dikalikan dengan K-1 dikalikan dengan K-2 faktorial, cukup di situ saja. Di sini K-2 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, ini kan bisa disederhanakan. Nah, jadinya yang ini tinggal K kuadrat min K per 2. Nah, kita kembali ke apa yang diketahui. Jika total jabat tangannya ada 49, ya udah tinggal kita jumlahkan saja. Jadi kan total jabat tangan JB itu sama dengan 28 ditambah ini 28 ditambah K kuadrat min K per 2 itu sama dengan 49. Nah, ini kalau misalkan dipindah ruaskan kan jadinya berapa? Jadinya 21 gitu kan. Ini dikali tinggal K kuadrat min K sama dengan 42. Nah, kita lanjut ke sini. Ini sama tinggal dicarikannya berapa. Min 42 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ya. Berarti kita mencari 2 bilangan. Kalau dikalikan 42, kalau dijumlahkan negatif 1. Berarti 7 sama 6. Di sini minus, di sini plus. K-nya sama dengan 6 atau K-nya sama dengan 7 gitu ya. Maka nilai K yang memenuhi dari ini berapa? 7. Wes, gitu aja. Terima kasih. Oke, selanjutnya ini diberikan X dan Y adalah bilangan real positif yang memenuhi ini ya, X kuadrat plus X kuadrat per Y kuadrat plus 4X kuadrat min 3XY. Nah, ini sama dengan 2 lah. Jumlahan semua nilai X per Y yang mungkin adalah, berarti jumlah semua nilai X per Y yang mungkin. Nah, kalau ini triknya teman-teman tinggal dikali aja ya. Yang ini, yang bagian ini tinggal kalian kali 1 per Y kuadrat per 1 per Y kuadrat. Nah, kalau misalkan ini dikali, maka jadinya gini, X kuadrat per Y kuadrat ditulis lagi plus, nah yang ini 4 per 4X kuadrat kan per Y kuadrat min 3XY per Y kuadrat min 4Y kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini per semuanya 2XY dibagi Y kuadrat. Pokoknya semuanya dibagi Y kuadrat gitu ya. 5Y kuadrat per Y kuadrat. Nah, ini sama dengan 2 tetap. Habis itu coba kalian teman-teman perhatikan yang ini XY. Oke, nanti ujung-ujungnya
X per Y yang kita akan perhatikan. Nah, untuk mempermudah ini saya misalkan misal apa ya? Misal B misalkan ya. X per Y nanti saya misalkan B. Maka yang ini dicoret dulu Y-nya. Nah, tinggal XY, yang ini tinggal 4. Yang ini tinggal XY, yang ini habis juga. Maka ingat, XY itu saya misalkan B. Berarti yang ini XY-nya ya dipangkatkan 2. Berarti B kuadrat plus 4B 4B kuadrat ya, min 3B, ini kan XY, min 4 per ini berapa? 2B min 5. Oke, ini sama dengan 2. Tinggal kita kalikan silang untuk menyamakan penyebutnya. Oke, tinggal berapa? Ini kali ke sini semuanya. Jadinya 2B pangkat 3 min 5B kuadrat. Nah, ini ditulis ulang. Plus 4B kuadrat min 3B min 4 sama dengan yang ini langsung, ini anggapkan tadi kan udah jadi penyebut ya, 2B min 5 nya tinggal dikali dengan 2. Nah, kalau misalkan dikali dengan 2, 4B min 10. Habis itu kita kelompokkan jenis yang sama, artinya ini sama ini kan, gitu kan, yang sama ini sama ini juga. Nah, tinggal 2B pangkat 3 min B kuadrat, yang ini min 7B, terus yang ini jadi plus 6 ya, plus 6 sama dengan 0 gitu. Kenapa kok plus 6? Nanti kan pindah ke sini jadi plus, min 4 plus 10 jadi 6. Nah, kan yang ditanya adalah jumlah semua nilai X per Y yang mungkin. Jadinya kalau misalkan ini anggap aja bentuknya persamaan, berarti kan setengah dong jawabannya, gitu kan. Jawabannya adalah setengah. Nah, mungkin kalian masih bertanya-tanya kenapa kok jawabannya setengah. Oke, perhatikan. Anggap aja saya misalkan di sini bentuknya saya punya AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus CX pangkat ya CX plus D sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ditanya X1 plus X2 plus X3, berarti jawabannya berapa? Jawabannya adalah min B per A. Min B per A. Min B nya yang mana? Berarti yang ini kan. Nah, min 1 per 2. Jadinya kan setengah, dan sama. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke.